Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita terus berusaha, terus berjuang, terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap keadaan, di setiap waktu, mari terus kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dimanapun kita berada, dilihat manusia atau tidak dilihat manusia, mari kita tingkatkan terus ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita bukan dipuji manusia, bukan disanjung manusia, bukan dihormati manusia. Tujuan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha betul-betul mengikhlaskan ibadah kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berusaha terus mengerjakan perintah-perintah Allah, juga perintah Nabi SAW. Mari kita terus berjuang terus selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan jangan sampai kita tertipu dengan godaan-godaan setan. Setan dari golongan jin maupun dari golongan manusia, yang mau menyesatkan manusia, yang mau menjerumuskan manusia, supaya kita pelihara, supaya doa-doa kita ini didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di badan kita ini kemasukan barang haram. Jangan sampai di darah kita kemasukan barang haram. Usahakan betul-betul menghindari semua barang-barang haram, barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini adalah senjata. Doa senjata mukmin. Supaya kita jaga betul-betul, jangan sampai kita tertipu dengan ilmu-ilmu pengetahuan manusia yang menyesatkan manusia sehingga terjerumus, sehingga doa-doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman seperti ini zaman akhir, banyak sekali godaan-godaan yang kita hadapi. Belum Dajjal yang keluar, masih manusia biasa, sudah banyak yang menyesatkan di antara kita. Apalagi Dajjal nanti yang keluar. Betapa banyak orang-orang yang tertipu dengan pengaruh-pengaruhnya ini. Supaya kita waspada, supaya kita hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Supaya kita perhatikan setiap perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita, semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gerakan-gerakan badan kita, gerakan tangan kita, gerakan tingkah laku kita, semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar ucapan dari mulut kita saja. Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan kulit kita, mendengar ucapan tangan kita, langkah kita, kaki kita, tulang kita, semua gerak-gerik kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha mendengar. Tidak seperti manusia. Kalau manusia mungkin melihat ucapan kita, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, semua sekujur badan kita ini bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk apa? Sampai berkeringat, kita datang ke masjid, kita melangkah ke masjid, kita sujud, kita ruku, semua didengar. Gerak-gerik badan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di atas arsy Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang tidak terdengar, semuanya terdengar. Jadi kita tidak perlu khawatir. Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha menjaga, maha melindungi, maha kuasa, maha segala-galanya. Kita berdoa, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Jangan sampai doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menghancurkan manusia itu banyak, bukan hanya virus. Makhluknya Allah ini banyak yang lembut, yang tidak bisa dipandang oleh manusia. Angin pun kalau Allah kehendaki bisa menghancurkan manusia. Coba kita lihat di zaman Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengajarkan doa supaya berlindung dari angin Ar-Rihul Ahmar, angin merah. Angin merah ini pernah ditanya oleh Nabi Sulaiman, kamu bisa apa? Dia bilang dia bisa menghancurkan manusia, bisa masuk ke dalam badan manusia, ke dada manusia, bisa sesak, tidak bisa bernafas, bisa masuk di kaki manusia, bisa bikin lumpuh manusia dengan izin Allah. Dia bisa masuk ke otak manusia, bisa bikin gila. Dia bisa dengan izin Allah bisa melumpuhkan tangan manusia. Itu hanya angin merah. Coba kita renungkan. Angin merah ciptaan Allah ini bisa jadi tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menghancurkan manusia. Dan ini tidak bisa kita tutup pakai masker, tidak bisa. Angin, biar pakai masker tetap kita hirup udara. Biar kita pakai masker, udara itu kita hirup setiap hari. Tidak mungkinlah masker menutup sampai kita tidak bisa menghirup udara. Jadi ini perlu perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dengan akal manusia, tidak sampai. Untuk menghindari musibah, untuk menghindari bala, bencana dan lain-lain, ini perlu perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari angin merah. Aku berlindung kepadamu dari angin merah dan dari darah hitam, yaitu stroke, dan dari penyakit-penyakit yang berat. Ini Nabi SAW mengajarkan doa ini. Penyakit darah hitam, berlindung dari darah hitam, itu penyakit stroke. Ini Rasulullah pernah mengajarkan doa tersebut. Dan ini supaya kita amalkan. Dan ini vaksin yang ampuh, insya Allah. Kalau kita tidak kemasukan vaksin haram, kalau kita tidak kemasukan barang haram, darah kita tidak kemasukan barang haram, ini doa ini dari Nabi SAW bisa jadi vaksin yang sangat ampuh, bisa membersihkan diri, bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita tidak mampu, kita tidak bisa melindungi diri kita. Kalau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa. Kita ini lemah, kita ini la haula wa la quwata illa billah. Jangankan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat diri kita sendiri kita tidak bisa. Kita melihat wajah kita seperti apa kita tidak bisa. Kita perlu bantuan kaca. Kita tidak bisa melihat langsung wajah kita seperti apa sih. Tidak bisa. Kita perlu bantuan kaca. Kita butuh bantuan kaca. Tidak mampu. Mau melihat Tuhan kita bagaimana kita? Belum mampu. Melihat ciptaan Allah, ya nggak mampu. Melihat ruh nggak mampu. Melihat angin rihil ahmar tidak mampu. Tidak mampu, mata kita tidak sanggup. Tidak bisa kita melindungi diri kita, tidak bisa. Yang bisa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Maka dari itu berlindung kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah,
gunakan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini bertakwa kepada Allah, karena semua gerak-gerik kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan kita didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berdoa, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Setiap sholat berdoa demikian, tapi tidak diresapi doa yang ada di mulutnya. Perbuatannya tidak mau di jalan yang lurus, tangannya tidak mau lurus, kakinya tidak mau digunakan di jalan lurus. Jadi berdoa hanya dengan mulutnya saja. Ini sih kadang sia-sia, doa dengan mulutnya saja. Jadi doa ini bukan dengan mulut saja, tapi dengan sekujur badan kita. Gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai doa kita ini sia-sia, tidak terdengar. Jangan sampai doa kita ini seperti doa yang main-main, hanya di mulut saja. Ya Allah tunjuki jalan yang lurus, jalan yang kau kasih, bukan jalan yang sesat dan bukan jalan yang kejam. Tapi setelah sholat terus korupsi, terus perbuatan keji terus berjalan, perbuatan maksiat terus berjalan, perbuatan kedoliman terus berjalan. Jadi mulut yang dia gunakan untuk berdoa di hadapan Allah ini dusta, bohong, tidak sesuai dengan tingkah laku dan perbuatannya yang selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mendengar mulut kita, tapi sekujur badan kita, semuanya anggota badan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, makhluk manusia saja bisa mendengar pembicaraan dari jarak jauh hanya dengan tangan, bisa diketikkan di atas HP. Tangan di atas HP, ya, kita gerak-gerakkan, kita bisa bicara sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika, sampai ke Saudi. Tidak perlu bicara pakai mulut, hanya dengan gerakan tangan terdengar apa yang kita ucapkan. Apalagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan kaki kita bergerak datang ke masjid, kita rukuk, kita sujud, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua gerak-gerik kita ini, semua kita ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi kemaksiatan, kita berusaha semaksimalnya menjauhi dosa, menjauhi barang haram, menjauhi semua kemungkaran, menjauhi perbuatan-perbuatan korupsi, perbuatan zalim. Semua gerak-gerik kita, badan kita, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa karena Allah Maha mendengar. Dari sekujur badan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, didengar semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hati-hati, jangan berbuat keji, jangan berbuat dosa, jangan berbuat perbuatan-perbuatan yang haram yang menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah yang pedih. Kita tidak mampu. Jangankan siksa akhirat, siksa dunia saja kita tidak mampu. Siksa dunia saja kita tidak mampu. Diberi badan cekot-cekot, kaki cekot-cekot, tulang cekot-cekot, bisa dengan sekejap. Tidak kecelakaan pun bisa. Tidak pakai jatuh pun bisa. Allah Maha Kuasa. Jangan berani-berani berbuat dosa. Kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Siksa dunia saja kita tidak mampu, apalagi siksa akhirat yang selama-lamanya kita tidak mampu. Jangan berani-berani berbuat keji, jangan berani-berani berbuat dosa. Dekatkan diri kepada Allah betul-betul dengan sekujur badan kita. Berdoa kepada Allah dengan sekujur badan kita, dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, dengan anggota badan kita ini, semuanya akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu gunakan, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.